Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menemani Anda dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything is come from mind. So, manage your mind. Ya, jadi tidak semua berasal dari batin kita, tetapi segala-galanya everything is come from mind. Segala-galanya berasal dari batin kita. Batin kita memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berasal dari batin kita. Jadi kita harus mengelola batin kita untuk suatu tujuan-tujuan yang positif. Baik pemirsa Dharma TV, kita akan belajar banyak kali ini dalam satu tema yang sangat menarik, yaitu bagaimana keyakinan kita untuk memahami kehidupan dengan baik. Ya, jadi keyakinan adalah fondasi yang kuat dalam menjalani kehidupan. Banyak ajaran-ajaran yang saya lihat bahwa kita disuruh percaya, disuruh yakin tanpa proses, ya. Pokoknya kamu harus yakin, ya. Itu bentuknya adalah doktrin. Ya, memang doktrin itu bermacam-macam, ya. Ada doktrin positif, ada doktrin yang mungkin kurang tepat sebenarnya karena tidak mengajak kita untuk berproses di dalamnya. Nah, mari kita diskusikan, kita bincang-bincang dengan narasumber kita yang mulia, Biku Dhamma Vicayo Mahathera. Apa kabar Bante? Namo Buddhaya. Ya, kabarnya selalu baik. Sukihoto semuanya. Namo Buddhaya. Kebahagiaan menjadi milik kita bersama, dengan bersama-sama membangkitkan kebijaksanaan dan menjaga ketenangan batin kita. Itulah sumber bahagia kita bersama. Iya, Bante. Banyak sekali ajaran yang saya juga pelajari, ya Bante. Saya mempelajari berbagai macam ajaran-ajaran agama, ya. Itu ada yang memang kita disuruh percaya mutlak gitu, ya, dan yakin gitu. Di dalam proses kehidupan kemudian saya merasakan bahwa kepercayaan atau keyakinan itu adalah sebuah proses perjalanan gitu, sehingga yakin itu bukan di depan gitu, yakin itu justru di belakang gitu. Sesudah berproses itu baru saya yakin gitu, akhirnya menjadi lifestyle mungkin, ya, menjadi gaya hidup saya gitu. Nah, bagaimana cara membangun keyakinan yang kuat dan positif di dalam diri Bante? Kalau menurut Buddhis itu keyakinan dulu apa berproses dulu? Sesungguhnya begini, keyakinan itu memang ditekankan yang pertama oleh Sang Buddha. Untuk yakin ini kita harus menganalisa dan menyelidikin. Bagaimana guru junjungan kita Sang Buddha. Kehidupan Sang Buddha itu gimana? Dulu ternyata dia seorang pangeran. Sudah kaya raya lah secara duniawi. Lalu dia bisa melepaskan, mengorbankan kekayaannya, masuk ke hutan untuk belajar menata pikirannya. Akhirnya dia memiliki kemahiran yang jelas. Siapapun juga kalau tidak memiliki kemampuan mengolah batin dan pikirannya, dia akan diperbudak oleh perasaan, diperbudak oleh permainan pikiran, diperbudak oleh memorinya sendiri. Jadi mereka menderita semua. Akhirnya Sang Buddha menemukan ternyata di dalam dirinya itu ada yang dikatakan kesadaran yang merupakan intinya, nukleus di dalam kesadaran. Dia masuk ke dalam kesadaran yang sempurna itu. Disitulah beliau telah menjadi Buddha yang tersadarkan sempurna. Baru dia mengajarkan, menemukan guru yang seperti ini kan tepat arahnya. Dia tidak mengajarkan yang terlalu jauh. Dia mengajak kita, ternyata di dalam diri kita masing-masing itu juga ada Buddhanya. Jadi kita tidak diminta untuk menggantungkan patung Buddha. Kita diminta bangunkan kebuddhaanmu sendiri. Cara menggunakan mata kamu. Kalau kamu melihat mata ini membuat batin dan pikiranmu kotor, itu namanya mata budak. Diperbudak oleh mata kamu gitu, mencari jelalatan, waduh ke shopping mau beli ini mau beli itu, jadi kita diperbudak oleh mata. Betul. Demikian juga kita punya telinga. Sang Buddha meminta kita, jadikan telinga kamu itu menemukan bagaimana Buddha bisa muncul melalui telinga kamu. Apapun yang kamu dengarkan itu bisa mendatangkan tetap sejuk, tetap damai, tetap bahagia. Itu gimana caranya? Itu harus dipelajarin, dianalisa tekniknya itu gimana. Hidung kita juga sama. Bagaimana kita menggunakan hidung ini?
Kita kalau ketika ada bau busuk, wih, sopo sing kentut. Jadi sudah ngomel dulu ya. Ya, miso-miso, Bu. Ketika ada yang kentut, loh aku juga pernah ngontut kayak ini kok ya. Podo ae kok. Ama apa ya, aku podo ae, podo bau. Sudah tidak bisa nyalahkan siapa-siapa toh. Akhirnya itulah. Kita bisa menerima kenyataan, jadi dengan demikian ya kita tidak selalu kamu salah, ya kamu kentut. Jadi kan seperti itu, manusia senangnya begitu. Jadi kita tetap menggunakan hidung kita, hidung Buddha, tidak menyalahkan siapa-siapa. Itu kewajaran yang terjadi dimanapun juga. Jaga keseimbangan, tetap tersenyum, tetap bahagia dengan suasana apapun juga melalui hidung kita. Nah, itulah yang kita juga memiliki Buddha melalui hidung kita yang selalu damai dan bahagia. Mulut juga sama. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan mulut ini dengan penuh kesadaran, yang diucapkan, yang dimasukkan itu membawa manfaat bagi diri kita, bahkan bagi orang lain. Dengan cara seperti ini, kalau manusia memikirkan, mempelajari teknik-teknik seperti itu dengan tubuh jasmaninya, bermanfaat untuk dirinya sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain, itu kan sangat indah kalau bisa dijalankan oleh semua manusia, insan. Dia sudah punya manajemen dalam kerangka hidup dan kehidupan yang sangat ideal, indah, dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan di mana-mana. Bukankah ini satu pelajaran yang sangat-sangat indah bagi semuanya? Itulah ajaran yang diharapkan oleh Sang Buddha, bahwa kita menjadilah manusia yang pandai mengolah, memasukkan program yang positif, membuang yang negatif dengan tegas dan berani. Yang sampah tidak perlu dimasukkan, yang indah-indah, yang berlian, yang berguna kita kumpulkan bersama menjadi pedoman hidup kita bersama. Itulah keyakinan yang langsung membawa manfaat, jelas, tegas dan berani seperti itu. Itulah cara yang sangat dewasa. Ya, baik. Berarti aku adalah kesadaran. Dan Pak Indra ini adalah alat sensor ya sebenarnya untuk menangkap nih Bante ya, untuk melihat, mendengar. Sebenarnya hanya alat ya, bukan aku ya berarti ya. Mata itu bukan aku, hidung bukan aku gitu. Dia adalah bagian dari perangkat selama kita ada di bumi ini deh, Bante. Ya, itulah jadi Sang Buddha mengatakan siapapun juga yang masih mengatakan ada aku, dia akan menderita. Aku dihina, aku dimarahin, aku dicaci maki. Itu negatif, Bante. Nah, itu tapi kalau ada rayuan itu kan positif, Bante. Dirayu itu kalau orang-orang yang berhubungan tuh, Bante. Iya, Bante, itu positif loh, Bante. Ya, biasanya itu rayuan itu gombal-gombal semua loh. Hati-hati juga. Jadi positif, itu menyenangkan katanya. Inilah duniawi seperti itu ya. Tapi kenyataannya tidak seperti manisnya kata-kata, tetapi kenyataannya banyak pahitnya seperti kopi pahit tadi itu. Nah, dengan demikian ya kita harus hati-hati lah. Rayuan apapun juga ya kita 50-50. Bisa diterima dengan senang, juga harus hati-hati juga 50% kan gitu ya. Jadi dengan cara seperti ini kita tidak akan terkena kerayuan gombal lagi. Mawas diri ya, mawas diri ya. Itulah. Jadi ketika dirayu terus hati melambung gitu ya, jangan terlalu melambung tuh, nanti jatuhnya sakit banget. Jadi harus mawas diri. Walaupun itu positif sebenarnya ya, rayuan itu kan positif gitu kan. Oke, baik Bante. Ini kadang-kadang kehidupan nyata itu kan memang warna-warni ya Bante ya. Jadi nggak hitam, nggak putih gitu loh. Banyak abu-abu juga sih sebenarnya. Ya, maka dari itulah kita diminta untuk jeli, bijaksana untuk memilah dan memilih. Jadi, supaya kita tidak asal masuk gitu ya. Iya, betul. Jadi apa sebenarnya peran pengalaman hidup dalam membentuk keyakinan? Karena ternyata orang itu karena bodohnya dia ketipu, Bante. Orang bodoh dimakan nih sama orang pinter, kan gitu, Bante. Tapi ada beberapa kali yang dia harus jatuh berkali-kali baru dia ngeh gitu. Apakah begitu, Bante? Sebentar, Bante, jangan dijawab dulu, Bante. Baik, Pesan Dhamma TV, tentunya kita akan ketemu melanjutkan pembicaraan setelah segmen berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya, Pesan Dhamma TV, selamat datang bagi Anda yang baru memutar channel Dhamma TV atau Dhamma Televisi di YouTube.
channel kami. Tentunya jangan lupa untuk membagikan jika ini memang bermanfaat bagi teman-teman kita. Banyak yang juga like, juga subscribe, jangan lupa, dan itu gratis semuanya ya. Jadi dengan begitu Anda membantu berdana walaupun dengan membagikan channel YouTube Dhamma Televisi ke teman-teman, dan saya harap ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bagi kita semua. Terima kasih sebelumnya. Bagaimana peran pengalaman hidup dalam membentuk keyakinan? Jadi ada orang yang harus jatuh terus gitu, jatuh berkali-kali gitu loh Bante, baru ngeh gitu loh Bante. Ya itulah, jadi istilahnya kan kita harus juga memahami dan memisahkan. Sang Buddha meminta kita arah mana yang membuat kita ke arah negatif, ke hal yang bisa membuat kita rugi dan mendatangkan bahaya, otomatis jangan mengarahkan ke sana. Tetapi kita harus tahu bagaimana arah bisa membuat kita ke arah positif, yang menguntungkan, yang bisa membawa kemajuan untuk diri kita. Maka dari itulah kita harus memahami apa itu yang namanya jalan menuju kemerosotan, jalan menuju kemajuan. Kalau kita tidak tahu arah kemerosotan dan arah kemajuan, otomatis kita tidak tahu harus bagaimana. Ini contohnya Bante, ada teman utang nih ya, kita kasih nih, udah gitu bayarnya seret nih Bante. Ternyata suatu saat dia utang lagi nih Bante, dan itu kita kasih lagi tuh Bante. Waktu ditanya, loh kamu kan sudah pernah nih, iya ya kenapa ya, kok saya melakukannya lagi gitu Bante. Itu kenapa Bante? Itu kena gendam atau bagaimana Bante? Ya itulah, jadi kalau kita sudah memahami itu, otomatis kita harus tahu bahwa cinta kasih itu harus juga disertai kebijaksanaan. Oke. Dalam arti kata, kita mau menolong dia dalam kesusahan. Oke lah, kita tolong. Tapi kalau kita sudah menolong ini, tapi kita juga ada siap. Kalau dia utang, ternyata dia tidak ada kerjaan, tidak ada bisnis, pasti nanti tidak bisa dibayar. Ya. Sudah ternyata sekali begitu tidak dibayar. Tapi mungkin kita sibuk ini, sibuk sana, sibuk sana, lupa dengan masalah itu. Sama orang itu. Jadi orang itu sudah lama mungkin baru datang lagi minta utang lagi. Dengan demikian kelupaan itu yang membuat kita tidak sadar bahwa dia sudah pernah utang tidak bayar, ya toh? Nah sekarang kita melatih kesadaran kita diperkuat, bagaimana supaya kita sadar, supaya kita tidak kecemplung lagi. Ya. Loh, kamu dulu kan belum utang. Kalau kamu belum bayar, mana mungkin saya kasih lagi, kan begitu jawabannya. Harusnya ya. Ya sorry ya, kamu harus bayar dulu, nanti baru utang lagi kita kasih. Kita kan bukan pencetak uang juga, kita juga hasil berjuang, kumpul sedikit, sumpul sedikit. Kalau kumpul sedikit habis ke kamu, kita kapan bisa membantu yang lainnya? Nah, seperti itulah, jadi kita menolak dengan halus. Otomatis kalau kita sudah siap, siapapun juga yang memberikan utang, kita siap. Kalau dia tidak dibayar utang, ya tidak mau membayar kita, ya sudah, lepaskan ya. Lepas sudah, karena kita sudah punya tekad, udahlah kita membantu sepenuhnya. Tapi jujur nih Bante, bagi seorang Bante nih, kalau dimintain tolong, Bante pernah nggak menolak? Ada juga sih, jarang kan, tapi kan datang ada proyek ini untuk 150 juta. Banyak saya banget. Katakan, kalau uang pribadi saya nggak punya, uang ini adalah uangnya punya PT Dhamma TV ini. Kalau saya kasih ini, TV kita besok tidak bisa bayar pegawai gimana? Tutup. Merugikan berapa banyak orang yang menderita. Gara-gara kamu kita tidak bisa membantu yang lain. Bisa membahagiakan ribuan atau ratusan ribu orang, bisa mendapatkan pencerahan yang seperti ini. Kan sayang. Maka itu ya kita sorry ya. Jadi ada dananya, tapi kita tidak bisa kasih ke kamu. Kalau kasih kamu jalan ini tutup. Kalau hitung punya hitung, ya lebih baik saya membela yang lebih banyak manfaatnya daripada memberikan bantuan untuk kamu satu orang, ya toh. Otomatis itulah jawaban kita. Jadi dengan demikian ya kita tidak berbohong, ya. Iya betul itu, jujur. Kalau pribadi saya nggak punya. Iya. Tapi kalau pribadi Bante punya, saya rasa Bante jiwanya selalu memberi deh. Iya kan Bante, dengan welas asih. Apa dengan ya kalau ada orang misalnya minta dibantu sekolahin anaknya mungkin, atau bayar kontrakannya habis gitu Bante.
Kasihan Ya, juga kan, itulah. daripada keleleran gitu di jalan ayo Bante. Maka dari itulah, jadi kalau mereka ada juga yang bilang, Bante, ini kontrakan saya habis, gini aja, oke kamu pindah ke tempat yang kosong yang saya punya, Oke, di oke. Orongbo, Oh. kamu tinggal di sana aja. Jadi kita nggak kasih uangnya, tapi mereka suruh pindah Dari ke sana. tempat ya? Mereka Kasih nggak mau ya, sudah itu. Mereka Oh. tetap sewa di situ. Oh. Bilang kita nggak bisa bantu dengan cara begitu ya toh. Iya. Jadi saya bisa ke Ororombo ya Bante kalau Iya. kontrakan saya habis. Iya. Oke, baik. Selalu ada solusi di dalam ketenangan batin ya. Ada aja gitu jawabannya dan selalu tepat gitu. Ya, nggak mengada-ngada gitu. Apa adanya ya. Nah, bagaimana keyakinan mempengaruhi cara kita memandang dunia? Ya, itulah sesungguhnya keyakinan itu, yakin yang penuh kebijaksanaan atau yakin masih buta. Yakin penuh kebijaksanaan itu bisa dianalisa ke dalam diri kita. Kalau yakin yang buta, saat temennya apa yakinnya nggak harus sama sekali. Buta ya? Buta itu. Iya. Yang ngomong juga buta, nggak tahu. Tetapi sok tahu, gitu, harus percaya. Nah itu berbeda. Percaya dan yakin itu berbeda. Yakin itu harus membuktikan bahwa itu bisa, ini loh yang jalan yang gelap, ini loh jalan yang terang, yang benar seperti ini, yang salah itu seperti ini. Itu baru ada penjelasan yang jelas, bisa dibuktikan dengan nyata. Itu baru keyakinan yang benar-benar benar gitu loh. Kalau kita katakan, pokoknya ikut agamaku dijamin masuk surga. Sampai di mana kebenarannya itu? Engkau tak mati gak masuk surga, siapa yang salahno? Ayo, saya cari Salah orangnya aku sudah dewe, nggak ada. kok Orangnya, sampai aku kan gitu iya, ya. orangnya udah nggak ada, kita cari. Iya, itu. Entah kemana nih dasarnya kan? Tidak bisa salahkan siapa-siapa. Salahmu dewe kok mau. Ya itulah dia. Jadi itulah yang namanya keyakinan dan kepercayaan itu harus memahamin bahwa siapapun juga yang cara berpikirnya, ucapannya, tingkah lakunya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain, membawa penderitaan untuk diri sendiri juga kepada orang lain, nah itu kejahatan, itu tidak boleh dilakukan. Nah itu jelas, terang. Tetapi kalau itu yang dilakukan, yang diucapkan, yang dipikirkan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dibahayakan, tidak membawa penderitaan, nah itu boleh dikatakan, boleh dilakukan. Itulah yang dikatakan kebenaran seperti itu netral bagi semua orang, bisa dibuktikan kenyataannya. Ya? Ya. Nilailah ke sana. Itulah yang namanya definisi kebenaran itu ada di sana. Apa dampak yang kita terima dari keputusan dan tindakan kita itu Bante nantinya? Lah ya kalau kita percaya dengan cara yang salah, kita masuk yang negatif terus, ya kita akan menderita. Kalau kita percaya dengan yang positif terus, kita tidak membawa penderitaan bagi orang lain, juga tidak membawa penderitaan bagi diri sendiri. Bukankah itu sesuatu hal yang realita secara hukum sebab dan akibat? Dan bagaimana keyakinan dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain? Dia yakin, kita yakin. Dia yakin buta, kita yakin beneran nih Bante. Gimana Bante? Ya itulah, jadi dengan demikian ya kita hanya memberikan penjelasan. Menurut versi kita begini, silahkan menurut versi kamu gimana. Jadi mereka menjelaskan menurut versi mereka, ya coba kamu analisa manfaatnya untuk kamu gimana, manfaat untuk anak buah kamu gimana. Kalau kamu tidak dapat manfaat, anak buah tidak dapat manfaat, jadi apa yang kamu percaya itu kan nol betul. Saat ini tidak ada gunanya, karena kebanyakan manusia itu kan tidak pernah mengatakan pikiran itu perlu dilatih, pikiran itu perlu ditata, sehingga karena dia tidak pernah memanage cara berpikir mereka, wajar mereka masih bingung lah, akhirnya dipikirnya gelisah, takut ini, cemas, frustasi, stres, karena dia tidak pernah memanage pikirannya, membiarkan sakarape dewe, itu bukan urusanku, urusan yang di atas untuk batin dan pikiranku. Akhirnya karena dia percaya yang salah seperti itu, ya amburadul, pikirannya nggak pernah damai. Jadi dia tidak mendapatkan manfaat dari ajaran agamanya, tetap bingung, kacau, frustrasi, stres, karena nol betul hasilnya. Maka dari itu Sang Buddha kan meminta kita jalankan untuk bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian dengan meditasi. Umat Buddha baca tahu, dengar tahu, tapi nggak pernah meditasi, sama saja, dia juga nol betul. Maka yang penting apa yang diajarkan Sang Buddha itu
kamu mau tenang, mau damai itu, iki lho jalane. Kalau tidak dilakoni, ya podo ae. Nggak tenang-tenang mereka, nggak terkendali pikirannya. Maka harus dijalankan, bagaimana mengendalikan, bagaimana menenangkan, bagaimana membiasakan berpikiran positif. Baru dia dapat hasilnya. Oh iya yo, sekarang aku lebih adem, lebih tenang, lebih positif. Nah, bisa Anda bandingkan dirimu waktu dulu belum kena agama Buddha, ngikutin kita di sini, ngikutin jalan itu, di meditasi juga, lumayan adem ayam ya tak? Gitu. Oh iya, iya sekali. Saya sebagai ehipasiko datang saya menyatakan dan membuktikan itu ya. Nah makanya karena kebahagiaan saya ini, saya senang sekali saya bisa berbagi dengan pemirsa Dharma TV semuanya. Jangan lupa nanti di segmen 4 kita meditasi bareng ya, dan kita rasakan gimana sih rasanya damai gitu ya. Kalau bisa itu selamanya begitu ya, sampai pindah alam gitu ya Bante ya. Kita rasakan seperti itu. Baik, jangan kemana-mana, kita akan ketemu saat ini. Baik, pemirsa Dharma TV, di segmen 3 kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Yang Mulia Bhikkhu Dhamma Wijaya Matera. Bante, bagaimana sih cara mempertahankan keyakinan dalam menghadapi tantangan, Bante? Sesungguhnya yang dikatakan keyakinan itu kan tidak ada yang dikatakan kita ada musuh atau ada tantangan. Musuh yang paling berat itu kan ada di dalam diri kita sendiri. Jadi yang dikatakan 1000 teman-teman baik kita masih kalah, masih kurang gitu. Satu musuh itu terlalu banyak bagi kita. Jadi kita sesungguhnya nggak ada musuh, nggak ada pantangan. Tetapi yang menjadi pantangan kita, tantangan kita itu pikiran kita. Pikiran kita inilah yang harus tantangan, bagaimana kita bisa menjadi bersahabat dengan pikiran kita. Manusia kan biasanya tidak bersahabat, dia maunya sesuai dengan keinginannya. Seperti banyak orang mau meditasi itu, aku mau tenang, aku mau tenang. Jadi saat dia meditasi dengan mau tenang itu, sumbernya sudah ada, kemauan itu ada nafsu keinginan. Ketika dia tidak dapat ketenangan, dia kecewa, dia jengkel sendiri. Maka dari itu, ketika dia meditasi, jangan memikirkan ingin tenang, mau damai. Tetapi usahakan, arahkan pikiran, konsentrasi saja. Tenang nggak tenang, no problem. Ya, dengan cara seperti ini kita tidak menentang kondisi kewajaran dari pikiran kita. Kita hanya berusaha untuk bisa mencapai tujuan yang sesuai dengan atas Sang Buddha katakan. Usahakan dengan sungguh-sungguh, arahkan pikiran kita dengan tepat, fokus ke sana terus-menerus. Kalau 3 faktor ini mendukung, ketenangan akan didapat. Sekarang kita sibuknya 24 jam misalkan. Mau latihan meditasi cuma 5 menit mau tenang. Kan sibuk main HP, Nah, lihat scroll gitu loh, Bante. 5 menit mau tenang, ya nggak bisa toh. Banyak loncat sini, loncat sana. Tapi kalau 5 menit itu kita bisa tenang, memusat 5 detik ya lumayan toh. Jadi terimalah tenang 5 detik kan. Nanti minggu depan dilatih terus, tambah 6 detik, 7 detik, 10 detik, pelan-pelan lah naiknya. Jadi dengan demikian nanti kalau sudah 1 bulan kemudian ternyata 5 menit itu kita bisa sampai 2 menit terfokus, ya lumayan, merasakan ada kemajuan. Tetapi kalau kita tiap hari tetap 5 menit sampai 10 tahun 5 menit, nggak ada kemajuan juga. Kok ngene-ngene toh? Maka itu dia harus meningkatkan jadi 10 menit, jadi 15 menit, jadi 20 menit, otomatis kebiasaan dia membiasakan, memusat, mengendalikan, menenangkan akan terwujud. Bukan berdasarkan aku ingin tenang, tetapi berdasarkan yang dilakoni itu sudah berapa banyak. Dibiasakan untuk tenang itu berapa banyak. Itulah sarana yang mendukung terciptanya ketenangan. Jadi itulah namanya pengalaman di dalam kenyataan hukum sebab akibat sesuai dengan kewajaran yang mereka lakukan. Kalau mereka maunya tenang, akhirnya ya tidak diperoleh, kecewa dan akhirnya dia malas meditasi. Itulah yang menyebabkan banyak yang gagal meditasi karena nggak mau melakukan lagi. Ya,
Baik Bante, jadi perlunya untuk latihan ya, continue, konsisten, seperti itu ya Bante. Ya harus seperti itulah. Tapi apakah itu harus duduk, diam, merem gitu, atau dalam suatu kondisi yang ya santai gitu, hening gitu, nggak terdistorsi dengan pikiran-pikiran gitu Bante? Apakah itu juga bisa disebut sebagai meditasi kah? Sesungguhnya meditasi itu Sang Buddha sudah mengajarkan dalam semua keadaan, semua posisi, dimanapun juga coba dilatih. Terus dilatih, baik duduk, berjalan, berlari, tidur, di mobil, saat kita kerja, dimanapun juga usahakan hanya sadar, tahu apa yang sedang dikerjakan, fokus ke sana, disitulah yang namanya sudah kita konsentrasi. Seperti kita mau minum ini, minum dengan penuh kesadaran. Nah ini juga bisa dikatakan kita konsentrasi, memusat dan menikmatin minuman yang kita minum. Nah kalau ini ya rasa segar, kalau sana rasa pahit, begitu. Itulah kewajaran. Ya. Jadi punyaku kok seger, kemana pahit, aku pengen yang pahit. Aku pengen yang seger. Kita menderita. Kita. Kok aku nggak dapat yang pahit? Aku pengen yang pahit loh. Nah, akhirnya kita kecewa. Aku mau yang pahit. Nah, kenyataannya seger. Maka itu terimalah yang seger ya seger saja. Karena ini memang air putih. Kalau yang pahit, ya jangan. Loh Bante kok pahit? Aku mau yang seger. Jangan dibolak-balik. Ya terimalah yang sudah pahit itu ya apa adanya kan gitu. Iya benar Bante, benar. Ada seger dan pahit. Kita bisa menerima apa adanya. Kita terlihat damai-damai saja ya Bante. Ya itu kita tetap bersahabat dimanapun. Kabeh koncone dhewe. Baik. Luar biasa juga ya. Mungkin banyak orang yang menghindari pahit ya kan. Maunya manis gitu. Tapi pada faktanya ternyata kita juga bisa loh menikmati yang pahit itu. Asal kita ya menerima sebagai realita kopi ya pahit gitu ya. Tapi banyak yang ngasih gulanya kebanyakan juga gitu. Karena nggak mau, dia mau menutup rasa pahit itu. Tuh bisa terlihat tuh kebiasaan orang-orang minum ya dari situ ya. Nah Bante, bagaimana keyakinan dapat mempengaruhi kehidupan sosial atau sehari-hari kita Bante? Kadang-kadang gini, orang tuh selalu mengidentifikasikan diri tuh teman kita, oh kamu Buddha ya, kamu ini ya, kamu itu ya gitu. Iya kan Bante? Kadang-kadang itu hal-hal yang privacy ya sebenarnya, private banget kalau menurut saya loh ya nih. Ya. Agama tuh private banget, tidak untuk ditanyakan sebenarnya gitu. Tapi mungkin ajaran-ajarannya yang bisa terlihat lah dalam perilaku kita gitu Bante. Apakah itu benar Bante? Ya memang kalau kita perhatikan mengapa di Indonesia kok seperti itu sebetulnya kalau dilihat-lihat ada kesalahan di sekolahan. Ada kesalahan di dalam mendata di dalam KTP. Oke. Ada kesalahan dari guru-guru agama sendiri yang mengatakan iki lo gopekku yang paling apik. Nah, kesalahan-kesalahan ini yang sering dimasukkan ke dalam pikiran-pikiran anak buahnya, murid-muridnya. Maka itu yang menyebabkan mereka tidak pernah bicara dengan realita bagaimana agama sesungguhnya itu menciptakan kedamaian. Jadi itulah yang penting dianalisa apa yang menyebabkan kesalahan demi kesalahan itu. Kalau itu tetap dibiarkan selamanya ya tidak akan berubah. Ya. Kalau kita lihat di Tiongkok juga dulunya begitu, koruptor juga merajalela. Tapi ada yang tegas, aku sediakan 101 peti mati. Siapapun yang korupsi 250 juta, tidak ada ampun, langsung give out. Peti mati dipakai oleh mereka. Harta disikat negara. Kalau semua dijalankan seperti ini ya, mereka tidak akan melakukan kejahatan. Meminimalis lah. Iya, tapi kan, masih ada aja tuh. Ya kan kumpulnya dapat uang itu kan untuk keluarga. Nanti kalau ketahuan disikat semuanya, kan kosong sudah. Betul. Kan waduh, gimana aku ini mau membantu keluarga malah sekarang melarat sekarang ya, karena disita. Karena itu bukan hukum yang sudah dibuat. Kalau ini dibuat seperti itu ya sudah. Jadi ketika kita melakukan eksekusi seperti itu, kita bicara maaf. Aku bukan benci sama kamu koruptornya.
Aku memikirkan ini demi kepentingan 275 juta orang, kamu yang salah. Maaf ya, kesalahan itu bukan aku yang buat, kamu sendiri yang salah. Harap terima hukuman ini ya, aku bukan yang menentukan hukum itu, kesalahan ada di dalam dirimu sendiri. Silakan dijalankan, selesai. Sambil Itu kita tidak ada niat jahat sama dia, tetapi membela untuk 270 juta itu. Kalau Tiongkok 1,4 miliar. Bante, dari sisi kemanusiaan ini jujur ya Bante ya, apakah dasarnya dari kemanusiaan dan belas asih? Apakah seseorang itu kalau di dalam pengalaman dari meningkatnya pencerahan atau tingkat kesadaran manusia, ketika dia misalnya dihukum seumur hidup nih 20 tahun, bisa jadi dia mengalami perubahan, pencerahan Bante. Bagaimana kok menurut Bante? Sekarang begini, karena kalau mereka diajarkan dengan sistem yang lain berbeda, seperti di India contohnya. Oh ya, oke. Mereka diajarkan dengan meditasi vipassana. Gitu ya. Jadi dijelaskan, diuraikan apa itu cinta kasih, apa itu kejahatan, sehingga mereka sadar dia menjalankan dengan baik, mereka bisa berubah. Jadi perlu shock terapi ya menurut Bante ya. Shock terapi untuk yang lainnya tidak melakukan gitu ya, ditakutin. Tapi pada faktanya di Cina pun banyak masih, walaupun ada itu saya heran kadang-kadang. Maka dari itulah jadi setidaknya 50% berkurang. Meminimalis lah, walaupun nggak mungkin meniadakan sama sekali ya. Walaupun masih ada korupsi kecil-kecilan kan gitu ya. Mengendalikan ya. Iya itu. Ya, saya nggak tahu deh. Kita bunuh saja ego kita. Keakuan itu tadi harusnya ya Bante, yang paling penting. Baik, Bisa Dhamma TV, segmen 3 berakhir dan kita akan masuk ke segmen 4. Seyogyanya Anda sudah menyiapkan diri untuk bersama-sama kita melakukan meditasi, dan kita akan masuk lebih dalam ke dalam diri kita. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Ya, bagaimana? Apakah Anda sudah menyiapkan diri untuk duduk di tempat yang santai, yang rileks? Dan mari kita mulai meditasi kita yang lebih dalam dengan beliau yang ahlinya meditasi, yang mulia Bhikkhu Dhammawijaya Mahathera. Monggo Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, ciptakanlah setiap saat adalah yang indah dan penuh damai. Siapapun yang juga mampu menciptakan keindahan dan kedamaian, dimanapun juga, melihat apapun juga, terimalah yang indah, terimalah semua keindahan itu. Dengan cara seperti ini, kita memasukkan inti poin sebagai pengamat yang jelas dalam penglihatan damai akan terwujud dalam pikiran kita bersama. Demikian juga, ciptakan keindahan melalui telinga kita. Biasakan apapun yang kamu dengarkan, dengarkan dengan penuh indah, penuh dengan kedamaian. Walaupun itu sesuatu suara yang tidak menyenangkan, tetapi itu semuanya hanya penilaian dan permainan pikiran kita sendiri. Tetapi sebagai pengamat yang sadar, di dalam kesadaran itu kita tetap seimbang, tetap tenang. Itulah sesungguhnya indahnya di dalam berusaha mengarahkan pikiran tetap tenang dan tetap damai. Itulah yang dikatakan meditasi setiap saat. Di dalam sensasi yang kita hadapin, keindahan dan kedamaian itu akan bisa kita wujudkan bersama-sama bila mana kita sudah punya tekad, aku mau membangun keindahan, kedamaian melalui mata, telinga, hidung, mulut, tubuh dan pikiran kita. Semua ini mampu menciptakan indah dan damai, pasti akan menjadi milik kita bersama. Marilah kita tekad bersama, ciptakan keindahan itu menjadi nyata di dalam diri kehidupan kita setiap harinya. Tetapi semuanya perlu adanya pengendalian, pengarahan dengan tepat. Untuk saat ini, arahkan pikiran untuk selalu mendeteksi dan menyadarin nafas kita masing-masing.
Sadarilah sentuhan-sentuhan angin yang keluar dan masuk melalui hidung kita. Terasa udara sejuk, hangat. Itulah yang kita perhatikan terus-menerus. Fokus ke nafas, santai di situ, senang dan gembira tetap ada dengan memperhatikan keluar masuknya nafas. Di sanalah senang, gembira, penuh kegembiraan. Terus kita ciptakan bentuk berulang-ulang akan menjadi sarana ciptaan kebahagiaan yang telah akan kita lakukan ini. Meditasi nafas dimulai. Tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan penuh kesadaran. Mari kita bersama-sama berusaha menggunakan tubuh jasmani kita ini dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya tubuh kita ini tidak tahu apapun juga. Semua digerakkan oleh pikiran kita masing-masing. Kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh pikiran kita. Tetapi siapapun yang menyadari bahwa aku mau berbuat baik dengan tubuh ini, kembangkanlah kebaikan yang bisa kita lakukan. Kebaikan itu akan terwujud bila mana tubuh ini penuh dengan kesehatan. Untuk bisa mendapatkan sehat, kita perlu minum yang secukupnya 2 liter tiap hari. Gerakan-gerakan untuk memperlancar peredaran darah. Sering olahraga, sering bergerak, sehingga peredaran darah lancar. Tidak ada yang disimpan. Minyak-minyak dibakar, gula-gula dibakar. Tidak menyebabkan kelebihan minyak, tidak pula kelebihan gula. Itulah, badan yang sehat akan membuat pikiran sehat pula. Maka kita paham bahwa tubuh ini perlu kita jaga dan perlu kita rawat dengan sebaik-baiknya. Dan manfaatkan tubuh kita dalam setiap gerakan. Terus kita bangkitkan, baik duduk, berjalan, berdiri, lari, setir mobil, jaga toko, sambil bekerja apapun juga.
sambil masak, pikiran tetap bekerja dengan indah dan penuh motivasi yang semangat, selalu mengucapkan Putho, 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 yang artinya bijaksana sempurna, damai sempurna, suci sempurna. Itulah makna dari Putho itu. Siapapun yang memiliki pikiran, mereka sangat senang dan gembira memiliki kebijaksanaan, kedamaian, kemurnian batinnya. Karena itu bersih, jernih, tenang, bahagia yang luar biasa muncul di dalam pikiran kita masing-masing. Mari kita kembali kepada batin yang sadar sempurna itu. Latihan meditasi sepenuhnya sadar di dalam kesadaran itu sendiri. Dimulai. Tarik nafas panjang, keluar nafas panjang. Tarik nafas panjang, keluar nafas panjang. Tarik nafas panjang, keluar nafas panjang. Semoga dengan kekuatan semua para Buddha yang maha suci, maha sadar, maha sempurna, beserta semua bodhisattva, para dewa dan dewi, memancarkan sinar terang dan benderang ke dalam batin dan pikiran kita, membuat bintang kita terang, usaha lancar, kesehatan, melenyapkan semua gangguan yang negatif, bebas dari semua gangguan, selalu sehat, damai dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadhu. Sadhu. Baik, terima kasih Bante. Baik, Pemirsa Dhamma TV, demikianlah Manage Your Mind kali ini, dan tentunya ditutup dengan pelatihan meditasi. Semoga ini mendatangkan manfaat dan kedamaian di hati Anda semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama, dengan bertambahnya kebijaksanaan dan kedamaian yang selalu kita miliki bersama. Sekian, terima kasih. Sadhu, sadhu.